Martina, bagaimana sudut pandang Kristen ketika diperhadapkan dengan adanya orang ketiga dalam sebuah hubungan? Dalam hal ini pelakor, harusnya jangan cuma pelakor ya, pebinor. Kalau pelakor tuh kesannya perempuan gitu ya. Pelakor, pebinor, atau yang merusak hubungan. Atau lakinya sendiri sama bininya sendiri. Ya. Kadang-kadang kita nyalahin orang lain padahal di pasangan kita juga yang keliru. Karena kan relasi kita dengan pasangan kita. Pandangan Kristen. Ya, kalau sudut pandang Kristen, ya mungkin kita share ketika kita pastoralnya aja ya, pasangan ketika mau menikah. Aku selalu berusaha untuk menegaskan bahwa ketika laki-laki perempuan dipersatukan kan dibilang mereka menjadi satu daging. Jadi kalau ada yang lain kan berarti daging lebih. Dan daging lebih itu secara estetika aja udah gak bagus ya. Gak bagus. Dan daging lebih itu kalau di tubuh manusia itu apa? Tumor. Dan itu bisa mematikan. Jadi simbolnya begitu aja. Daging lebih. Ini lemak lebih. Ini lemak lebih. Beda dengan daging lebih. Walaupun lemak membuat daging terasa lebih gitu ya. Jadi begitu. Jadi ya otomatis dari sudut pandang kekristenan sendiri ya hal yang kayak begitu sebisa mungkin jangan terjadi dalam kehidupan rumah tangga Kristen gitu ya. Makanya salah satu hal yang perlu dipahami ketika orang-orang mau masuk dalam kehidupan perkawinan, dia sudah harus belajar. Oh, ketika saya, contoh nih aku sama Patrice pasangan, Irma harus berusaha untuk mencukupkan diri dengan Patrice harus berusaha untuk mencukupkan diri dengan Irma. Nah, itu tadi kembali yang tadi sudah sempat kita bilang, kalau ekspektasinya lebih, ya nyarinya keluar gitu. Jadi berpikir aja sebelum membangun kehidupan perkawinan ya. Artinya ya kamu nggak bisa kemana-mana, harus mencukupkan diri dengan orang yang sudah mau dipersatukan. Tapi mungkin maksudnya Martina ini lebih pada bagaimana reaksi kita ketika ada orang yang berselingkuh ya. Mungkin sudut pandang Kristen pertama gini, ini kan bicara soal hal yang keliru, yang kemudian kita harus tegas, orang Kristen juga harus berdiri dan berpihak pada keadilan dan kebenaran juga karena dasarnya cinta kasih. Tapi kemudian ketika kita diperhadapkan dengan orang-orang yang melakukan kekeliruan dan kesalahan ya ditegur, tegur dalam kasih, sambil kemudian tetap percaya bahwa Tuhan juga izinkan itu terjadi dalam kehidupan keluarga kita, bukan tanpa maksud dan tujuan gitu. Lalu ketika ketahuan berarti Tuhan masih sayang dan baik sama kita. Jalan keluarnya nggak melulu harus berpisah dan bercerai. Itu pasti harus beri kesempatan ya. Tapi kemudian evaluasi lagi, yang tadi Irma bilang bagaimana hubungan dengan Bung Odi selalu dievaluasi, maka kemudian mari kita mengevaluasi. Kalau itu terjadi dalam kehidupan pacaran, ya udah putus saja. Masih banyak yang lain. Betul. Meskipun yang banyak itu pada kemana ya? Yang muncul-muncul. Tapi intinya kalau itu masih pacaran lalu dia selingkuh sudah kasih tinggal. Ya ampun. Masa mau bertahan dari situ udah ketahuan bahwa nanti dia nggak akan setia. Meskipun memang kita harus beri kesempatan pada perubahan dan beri juga tempat pada pengampunan. Nah, kalau kita sudah membangun rumah tangga di atas dasar cinta kasih Kristus, Allah juga seringkali kita hianati, bukan? Kan itu. Makanya perumpamaan-perumpamaan kepada orang Israel kan soal mempelai perempuan yang mengkhianati mempelai laki-laki, karena gereja dan umatnya selalu disimbolkan dengan mempelai perempuan. Nah, Allah tetap setia. Nah, teman-teman, itu bunyi kereta tuh lewat kan. Itu kayaknya mengiyakan benar apa yang kita jawab dari tadi. Ini sambil ragu benar nggak ya? Betul. Kita biarkan. Ya keren ya. Kayak berasa hidup di zaman dulu ya. Ya itu betul tadi yang Pat sudah bilang gitu ya. Jadi kalau seandainya memang bagaimana ketika kita ada di tengah-tengah hubungan yang di dalamnya ada orang ketiga, ya berani dipotong. Ibaratnya berani ya, yang daging lebih itu ya dibuang, harus berani dibuang gitu. Jangan sampai dibiarkan terus. Dan itu memang butuh keberanian juga. Untuk kemudian bisa berhadapan dengan situasi ini, karena ya contohnya kayak sekarang kan banyak film-film yang kemudian menayangkan kehidupan rumah tangga yang demikian sampai ada muncul, aku lupa lagi istilahnya apa tuh, sampai ada orang yang kemudian akhirnya jadi takut menikah karena ada kasus-kasus yang demikian. Jadi memang ketika dalam kehidupan rumah tangga Kristen diperhadapkan dengan
pelakor ataupun peminor atau pihak-pihak yang mencoba untuk meretakkan rumah tangga, kehidupan keluarga Kristen, ya pertama ya kita harus tetap percaya bahwa ya segala sesuatu terjadi tidak mungkin tanpa alasan. Benar. Selalu ada alasannya. Dan ketika itu terjadi, maka buka diri sebesar-besarnya untuk pengampunan dan upaya untuk mencari solusi bersama di tengah-tengah situasi itu sih. Meskipun itu nggak pernah singkat. Betul. Kalau teman-teman ikut layangan putus, sebenarnya aku bukan orang yang suka nonton web series ya. Ini sudah beberapa episode nggak diikutin juga. Cuman intinya kalau kita lihat apa yang dilakukan istrinya ketika ketahuan suaminya selingkuh, bahkan sampai anak dalam kandungannya meninggal, itu kan berarti untuk kita yang punya pasangan, mari berusaha setia. Untuk kita yang punya pasangan yang tidak setia, mari coba ingat lagi bahwa tidak selamanya hal-hal buruk membuat kita langsung dengan mudah melepaskan juga. Tapi pikirkan dengan matang bagaimana kita menyikapinya, lalu kemudian lihat, beri waktu juga untuk dia berpikir bahwa sebenarnya dia sedang menjalin hubungan dan relasi yang tidak sehat untuk dirinya juga. Betul. Ya kalau kita betul-betul sayang kan, kita ada dalam proses-proses itu. Betul. Jatuh bangun pasti. Betul. Karena perasaan dikhianati paling tidak disukai oleh semua orang. Bahkan Allah pun tidak, Tuhan kita sendiri pun nggak suka. Allah kita lah yang cemburu, sehingga dikhianati itu bagian dari dosa yang sangat-sangat memilukan, bukan hanya bagi sang pelaku tapi justru memang korbannya gitu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin saat ini udah dalam kehidupan rumah tangga atau mungkin dalam relasi lalu merasa bahwa nggak ketahuan nggak apa-apa, jangan. Coba pikirkan bahwa bagaimana perasaan kita ketika dikhianati. Lalu aku sering nggak sepaham ketika orang bilang bunuh diri paling cuman gara-gara cinta, kok cinta aja bisa bikin orang bunuh diri. Itu luka yang mendalam. Dan memang itu realitasnya. Nggak bisa juga kita pungkiri. Itu bisa efeknya sampai ke situ. Makanya melakukan sesuatu ya berpikir panjang. Benar. Dan orang seringkali kehilangan harga diri dan rasa percaya diri karena dia dikhianati. Betul. Dan proses pendampingan untuk keluarga-keluarga yang kehilangan kepercayaan kepada pasangannya dan kepercayaan pada dirinya itu berat. Itu berat sekali. Proses panjang. Aku alami itu sih, maksudnya. Dan akhirnya kita sebagai, kalau punya teman-teman yang adalah korban pelaku selingkuh itu mari jadi teman yang sabar mendengarkan. Betul. Karena dia akan ada di proses yang ya udahlah nggak apa-apa, dia gembira. Habis itu tiba-tiba dia galau lagi, dia seneng lagi, dia nggak peduli lagi, nggak apa-apa, yang penting saya happy. Mau cerai, habis itu enggak, habis itu, dan lain-lain. Dan kemudian jangan kemudian kita pikir bahwa ngerepotin dan berharap lu harus cepat berpulih, nggak bisa juga gitu. Karena segala sesuatu yang diputuskan secara emosional tuh nggak baik, begitu. Jadi memang harus artinya ketika kamu membangun cinta juga menikmati prosesnya, ya ketika dalam persoalan juga harus belajar untuk berproses dalam mencari penyelesaiannya. Yang pastinya betul, andalkan Tuhan itu yang paling luar biasa, karena kekuatan yang kita harap dari manusia itu cuma sesaat aja. Seperti kalau teman hadir cuma sesaat, habis itu mereka pergi melanjutkan aktivitas mereka, gitu kan. Tapi kalau memang kita sungguh-sungguh terus meminta Tuhan untuk kasih kita hikmat, berjuang sampai di titik mana ini kita akan berujung terhadap kasus ini, itu yang perlu kita pegang sih. Dan karena dia nanyain sudut pandang Kristen Kalau bicara sudut pandang Kristen, pasti reaksi yang awal adalah memaafkan dan mengampuni. Tapi memang kemudian kita lihat lagi, kalau ini bicara soal hati, berarti ada sesuatu yang juga harus disepakati dan dijalani dengan komitmen yang tinggi. Jadi teman-teman menghadapi orang yang demikian itu nggak bisa cuma sekadar jawaban dari kami berdua saja. Betul. Tapi bagaimana kemudian teman-teman berproses dengan Tuhan, lalu sadar, temukan kembali kepercayaan diri bahwa kita semua diciptakan berharga. Dan karenanya apa yang dilakukan jadi mengampuni orang itu bukan melegalkan apa yang mereka lakukan, tapi kita sedang menegaskan pada diri kita sendiri bahwa kita berharga dan kita tidak sama dengannya. Lalu kemudian penilaian orang terhadap kita itu tidak ditentukan dari sikap orang lain. Misalnya kan kadang-kadang orang gitu terpuruk,
Makanya dijaga suaminya. Iya, jangan sibuk kerja. Jangan sibuk menjadi usaha dan lain sebagainya. Makanya kamu tuh kasar sih. Kamu nggak bisa masak sih. Makanya punya anak. Padahal ada orang-orang yang bisa jadi bukan karena perempuannya nggak bisa punya anak, tapi karena laki-lakinya. Dua sisi gitu. Jangan sampai kita kalah hanya dengan omongan orang. Orang kalau mau selingkuh ya selingkuh aja kalau udah niatnya selingkuh. Mau istrinya cantik. Kadang-kadang tuh ya istrinya cantik banget. Selingkuh juga. Yang diselingkuhi jelek banget. Sorry ya, ini ukuran manusia lah ya, cantik jelek itu. Semua orang pasti cantik dan ganteng lah ya. Tapi intinya gitu. Jadi orang kalau mau selingkuh, selingkuh aja. Ada yang sudah baik banget, dijaga, dirawat suaminya. Enggak juga, tetap juga. Ada yang cuek banget, yang peduli, santai, tetap jadi diri sendiri apa adanya. Enggak selingkuh juga pasangannya. Jadi semua tergantung. Betul. Orang kan bilang, itu bukan karena niat tapi ada kesempatan. Mau niat, mau kesempatan ada. Kalau dia komitmen, dia nggak bakal selingkuh. Gitu ya. Betul sekali. Itu sudah cukup. Itulah kenapa saya belum mau menikah ya teman-teman. Iya, buktinya Petrus masih mau menikah dia ini. Loh, tadi aku belum mau menikah. Belum mau menikah ya? Takut yang gitu-gitu tuh. Aku suka takjub soalnya dengan salut ya buat istri atau suami yang akhirnya bisa menerima kembali pasangannya. Setelah mereka kemudian sungguh-sungguh bertobat. Nanti ya. Tapi biasanya yang sungguh-sungguh bertobat itu rumah tangganya jadi lebih harmonis dan lebih manis. Saya punya teman yang begitu soalnya. Oke. Tapi bukan si Irma. Bung Odi, mantap. Ingat ya Bung Odi.